Jangan ada kegiatan di sini. Silakan mau di mana juga silakan. Nah, kami tetap menyampaikan Pak. Kalau kami dari kepolisian Pak hanya bisa menghimbau, berusaha menjembatani supaya Kota Tangerang khususnya Grendeng ini. Makanya tolong sampaikan kepada pihak gereja. Mungkin kami biar RW1 ketua RT ini sudah bikin penolakan ya kemarin yang RW1 itu sudah ada. Jadi kita yang memberikan KTP kemarin ke Sebro mau ditarik lagi Pak. Nanti kita cari ya Pak. RW01. Untuk diketahui aja lah kronologi. Nanti kita pelajarin ya Pak. Iya. Artinya kita tanda terimanya ya. Terus siapa Bapak ngasih itu? Saya kirim ke Bapak nanti. Langsung ke Bapak. Bapak itu ada KTP? Iya. Oh, ke masjid. Boleh. maaf itu Sama isinya. Sama isinya. itu fotokopinya. Iya, satu bener. Bapak tantangan sini. Berkat apa? Dokumen itu sudah diterima tanggal berapa? Saya udah bikin kan untuk dia. Ternyata semuanya aman. Cuma begitu anak saya datang tahu dengan gayanya, memang nggak boleh begitu deh. Dengan kita harus menyambut dengan kasih, amin. Allah kita tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Lembut dan puji Tuhan, semua bisa teratasi dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Jadi sampai biasanya saya paling gemeteran. Memang kita minta bantuan sama ketua pemuda, kita minta bantuan, ya kan? Ya. Nah, di stop lah itu, jadi kita nggak bisa nambah lagi Pak untuk KTP-nya. Ya. Kan salah kemarin udah 34 ya yang dapat. Oh Pak, itu kayaknya Maaf Pak. Ternyata ada RT-nya nggak RT-nya? Itu bermasalah Pak. Itu mereka dimintain KTP untuk sembako. Itu sembako yang ya mereka bilangnya begitu. Nih meminta KTP untuk sembako bukan untuk izin ini. Ternyata ada rekomendasi dari RT-nya. Ya udah itu dia Pak. Makanya tadi saya kalau seperti tadi Pak Ji ya. Apa tanda terimanya ini harus sekarang. Jadi takutnya Mas diem aja dulu ya. Itu satu Pak. Mas Iya. Jadi gini Pak Ji, seperti yang kau bilang tadi sama Pak Ji kami dari kepolisian, biarkan mereka hari ini kebaktian dan kami akan mendesak pihak gereja supaya sesegera mungkin memenuhi persyaratan yang dimulai. Oke Pak ya. Coba kalian berpikir, seandainya ada orang yang selalu mengganggu di saat kalian beribadah, kalian senang tidak? Bagaimana dengan ada banyak orang di luar sana ibadah di jalan, ya, di mana umat agama lain tidak pernah mempermasalahkan, di mana umat agama lain tidak pernah melarang, di mana umat agama lain tidak pernah menanyakan surat izinmu. Dan seandainya ketika kalian beribadah di jalan, beribadah di mana saja kalian beribadah, lalu datang sekelompok orang menanyakan izin kalian beribadah, kalian senang tidak? Tentunya kalian tidak akan senang. Nah, begitulah orang lain yang lagi beribadah, orang lain yang lagi memuji Tuhannya, lalu kalian datang menanyakan surat izin, ya tentu orang lain juga tidak akan senang. Nah, cuma orang lain tidak mau melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Seandainya di dalam kekristenan itu tidak ditanamkan dan tidak diajarkan dan tidak terikat dengan hukum kasih, maka tidak ada bedanya kami dengan kalian. Ya, ketika kalian mengganggu, kami lawan. Benar-benar kami lawan, karena kami juga berani melawan. Tapi kami sudah diikat dengan sebuah hukum yang harus kami hidupkan. Mau tidak mau, kami harus menghidupkan hukum tersebut, yaitu hukum kasih. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kalian selalu memusuhi kami. Kami tidak diizinkan oleh Tuhan kami untuk membalas. Kami disuruh oleh Tuhan kami untuk mengasihi kalian dan mengampuni kalian. Tidak diizinkan oleh Tuhan kami untuk memusuhi kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget dan para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama menyaksikan, setelah kita sama-sama melihat cuplikan video di awal tadi? Ada sekelompok orang mendatangi tempat ibadah, lalu mereka menanyakan izin, ya, izin ibadah. Ini sebenarnya
hal yang tidak perlu mereka urus. Mereka urus saja agama mereka, urus saja iman mereka, urus saja tempat ibadah mereka. Karena agama lain tidak pernah sibuk mengurus agama mereka. Agama lain tidak pernah sibuk menanyakan izin tempat ibadah mereka. Enggak pernah. Dan kita ini sudah diatur oleh undang-undang. Masalah ibadah, masalah agama, masalah keyakinan, masalah iman sudah diatur oleh undang-undang. Bukankah ada yang namanya lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku? Kenapa itu tidak pernah diterapkan? Kenapa itu tidak pernah dipikirkan? Kenapa ayat tersebut tidak pernah direnungkan, dibicarakan satu sama yang lain? Kenapa selalu timbul hal yang negatif ketika melihat orang lain lagi beribadah? Ada saja cara kita menghalangi orang beribadah. Entah kita tanyakan mana izinnya, entah kita tanyakan siapa yang memberikan izinmu. Kenapa seperti ini terus-terusan terjadi? Dan pemerintah kemana? Menteri agama kemana? Kenapa Menteri Agama tidak pernah bertindak? Pemerintah tidak pernah bertindak terhadap pelaku-pelaku intoleran yang selalu terjadi, yang sering terjadi di bangsa dan negara kita. Kenapa dibiarkan? Ya, seolah-olah dibiarkan, bahkan seperti udah lakukan saja hal seperti itu. Ini kenapa terjadi seperti itu terus? Ya. Dan apakah kalian tidak punya keyakinan yang kokoh dalam beragama? Tidak punya kepastian yang mantap di dalam berkeyakinan? Tidak punya prinsip di dalam beragama? Atau kalian memang diajarkan untuk mengganggu ibadah orang lain? Kalian diajarkan untuk menanyakan izin atau perizinan tempat ibadah orang lain? Dan apakah umat-umat lain pernah meminta surat izin kalian ketika beribadah? Enggak pernah. Mari kita jaga toleransi ini. Hablu minallah wa hablu minan nas. Ini harus kita bangun. Hubungan dengan Allah bagaimana? Hubungan sesama manusia bagaimana? Kalau seseorang itu punya hubungan baik dengan Tuhan, pasti orang tersebut punya hubungan yang sangat baik dengan sesama manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita bertikai satu sama yang lain. Tuhan tidak menginginkan kita saling mengolok-olok satu sama yang lain. Tuhan tidak menginginkan kita saling menghina satu sama yang lain. Tuhan ingin agar kita hidup benar, agar kita bisa berdampingan satu sama yang lain, agar kita saling mengasihi satu sama yang lain. Kalau tidak, Tuhan ya ciptakan aja sebuah agama, semua orang harus beragama ini. Tapi kan tidak. Jadi jangan gara-gara agama membuat kita bodoh, membuat kita benci kepada orang lain, membuat kita tidak senang kepada orang lain. Dan kenapa selalu menanyakan agama, ibadah, izin ibadah orang Kristen? Ini kenapa? Ya, kami datang ke gereja hanya untuk beribadah. Bayangkan seminggu sekali saja kami datang ke gereja, kalian kepanasan. Bagaimana kalau kalian melihat kami setiap hari datang ke gereja? Apakah kalian bisa mati dalam keadaan berdiri? Bisa mati dalam keadaan duduk? Bisa mati dalam keadaan tidak enak? Di saat kalian melihat kami datang berbondong-bondong ke gereja, apakah kalian bisa mati? Atau apakah kalian bisa kehilangan iman ketika melihat kami orang Kristen beribadah? Atau apakah kalian masuk neraka ketika melihat kami beribadah? Kami bukan tidak mengurus izin, izin dipersulit. Ya, izin kalian persulit. Izin bukan tidak diurus, izin diurus, tapi izin tidak diberikan. Nah, ketika izin tidak diberikan, apakah kami tidak boleh beribadah? Kenapa sih kalian tidak sweeping terhadap tempat-tempat maksiat? Harusnya kalian sweeping, kalian periksa, kalian minta izin tempat-tempat yang melakukan maksiat. Ini yang harus kalian lakukan. Pergi ke daerah-daerah tertentu, pergi ke tempat-tempat tertentu, di mana terjadi maksiat di situ, datangi, minta surat izinnya. Jangan orang yang lagi beribadah kalian minta surat izin. Ya, ingat, jangan bodoh kita jadi orang. Yang tinggal di bangsa dan negara ini bukan hanya satu agama, ada banyak agama yang tinggal di bangsa dan negara ini. Dan semua agama itu bisa hidup rukun, bisa hidup tenang, bisa hidup damai. Dan kenapa hanya satu agama yang selalu mempermasalahkan tempat ibadah umat agama lain?
Kenapa agama A tidak pernah mempermasalahkan? Kenapa agama B tidak pernah mempermasalahkan? Kenapa agama C tidak pernah mempermasalahkan? Kenapa agama D tidak pernah mempermasalahkan? Kenapa yang selalu mempermasalahkan izin tempat ibadah orang lain adalah hanya agama tersebut? Hanya satu agama. Kenapa? Saya curiga kalian tidak punya keyakinan yang kokoh dalam beragama. Ya. Sehingga ketika melihat orang beribadah, kalian merasa iman kalian terancam. Iman kalian itu hilang. Ini artinya kalian tidak punya keyakinan yang kokoh dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam bertuhan. Padahal jelas, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Orang punya agama, biarkan dia beribadah sesuai dengan agamanya. Yang penting orang itu tidak mengganggu ibadah kita. Orang tersebut tidak mengganggu kita dan tidak mengajak kita untuk beribadah dalam gerejanya. Orang datang memuji Tuhan, orang datang mendengar firman Tuhan, orang datang membaca Alkitab, orang datang sharing firman Tuhan. Kalian yang kepanasan. Kenapa ini terjadi terus-terusan? Dan kemana pemerintah? Kenapa pemerintah tidak gerak cepat menangkap orang-orang yang selalu melakukan intoleran di bangsa dan negara ini? Seperti pemerintah membiarkan. Atau jangan-jangan Bapak Ibu ya, saya sangat curiga sekali ya. Mereka melakukan hal seperti itu, mereka berpikir mereka dapat pahala dari Tuhannya. Atau mereka memang melakukan itu untuk menyenangkan Tuhannya. Atau Tuhan mereka itu senang ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu, mari kita perdengarkan firman Tuhan kepada mereka. Karena ini adalah hal yang sangat penting sekali yang harus mereka dengar. Ya, dalam Injil Matius 7 ayat 12 berbunyi, karena itu, segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, demikian juga kamu lakukan kepada mereka. Karena inilah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, demikian juga kamu lakukan kepada orang lain. Artinya, kalau agamamu tidak mau diganggu, ibadahmu tidak mau diganggu, kau jangan mengganggu ibadah orang lain. Kau jangan mengganggu iman orang lain. Kau jangan mengganggu kepercayaan orang lain. Orang Kristen sebenarnya sangat punya keberanian untuk melakukan hal-hal seperti yang kalian lakukan. Tetapi orang Kristen punya keyakinan yang kokoh di dalam beragama. Dan orang Kristen itu diterapkan kasih di dalam beragama, di dalam berkeyakinan, di dalam berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan sehari-hari harus mengedepankan kasih. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini harus diterapkan. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, dan kita pasti bisa menghidupkan kasih kepada sesama. Kita tidak akan bisa menghidupkan kasih kepada sesama. Kita tidak akan bisa mengasihi sesama apabila kasih kepada Tuhan itu tidak kita hidupkan. Inilah yang dinamakan dalam imanmu itulah adalah hablum minallah wa hablum minannas. Kalau kamu punya hubungan khusus dengan Tuhan, ya kamu akan dengan mudah mengasihi sesama. Karena tidak ada Tuhan yang diimani oleh setiap agama yang menyuruhmu untuk membenci satu sama yang lain. Tidak ada. Agama A tidak pernah disuruh oleh Tuhan, oh benci agama orang lain, ganggu ibadah orang lain. Tidak ada. Agama B juga seperti itu, tidak pernah disuruh oleh Tuhannya ganggu ibadah orang lain. Ya, tanyakan izin ibadah orang lain. Tidak pernah. Agama C juga seperti itu. Agama D, agama E, agama F sama. Tidak pernah disuruh oleh Tuhannya untuk mengganggu ibadah orang lain, untuk mengganggu ketentraman orang lain yang lagi beribadah, orang lain yang lagi memuji Tuhan, orang lain yang lagi berdoa. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kasih itu harus dikenali oleh setiap orang. Ya, di dalam agama kalian juga Tuhan punya sifat Rahman dan sifat Rahim. Nah, kalian harus kenali. Kalau kalian tidak kenal, kalian ya harus belajar sampai kalian benar-benar memahami sifat Rahman dan sifat Rahim Tuhan kalian. Karena semua Tuhan yang diimani oleh setiap agama punya sifat Rahman dan Rahim pada diri Tuhan. Nah, kami juga seperti itu. Agama B juga seperti itu. Agama C juga seperti itu. Agama D, agama E, agama F, agama G, agama H juga sama. Punya sifat Rahman dan Rahim.
Dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini harus diketahui. Ini harus ditanamkan. Ya, ini harus dihidupkan. Ini harus dilakukan. Nah, ini coba kalian berpikir, seandainya ada orang yang selalu mengganggu di saat kalian beribadah, kalian senang tidak? Bagaimana dengan ada banyak orang di luar sana ibadah di jalan, ya, di mana umat agama lain tidak pernah mempermasalahkan, di mana umat agama lain tidak pernah melarang, di mana umat agama lain tidak pernah menanyakan surat izinmu. Dan seandainya ketika kalian beribadah di jalan, beribadah di mana saja kalian beribadah, lalu datang sekelompok orang menanyakan izin kalian beribadah, kalian senang tidak? Tentunya kalian tidak akan senang. Nah, begitulah orang lain. Orang lain yang lagi beribadah, orang lain yang lagi memuji Tuhannya, lalu kalian datang menanyakan surat izin, ya tentu orang lain juga tidak akan senang. Nah, cuma orang lain tidak mau melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Seandainya di dalam kekristenan itu tidak ditanamkan dan tidak diajarkan dan tidak terikat dengan hukum kasih, maka tidak ada bedanya kami dengan kalian. Ya. Ketika kalian mengganggu, kami lawan. Benar-benar kami lawan, karena kami juga berani melawan. Tapi kami sudah diikat dengan sebuah hukum yang harus kami hidupkan. Mau tidak mau, kami harus menghidupkan hukum tersebut, yaitu hukum kasih. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kalian selalu memusuhi kami. Kami tidak diizinkan oleh Tuhan kami itu membalas. Kami disuruh oleh Tuhan kami untuk mengasihi kalian dan mengampuni kalian. Tidak diizinkan oleh Tuhan kami untuk memusuhi kalian. Sekalipun kalian sudah memusuhi kami, ini memusuhi namanya. Ya, mengganggu orang yang lagi beribadah ini memusuhi. Sebenarnya cuma dengan cara yang agak sopan lah, ya. Nah, tidak memusuhi secara langsung, tapi kalian itu sebenarnya sudah memusuhi umat agama lain. Jangan, ya, pikirkan baik-baik. Seandainya orang lain melakukan hal yang sama kepada kalian, kalian senang atau tidak? Tentunya kalian tidak akan senang. Nah, pesan saya kepada kalian semuanya, carilah kebenaran, maka engkau akan dimerdekakan oleh kebenaran tersebut. Ya. Sekali lagi, pesan saya kepada kalian, carilah kebenaran, maka engkau akan dimerdekakan oleh kebenaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.